شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه amma ba'du. Pemirsa pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hadis ini dapat memotivasi kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, sehingga kita termasuk Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rabbaniyin, hamba Allah yang Rabbani, bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Hadis itu berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang sangat mulia. Bahkan Al-Khalifah Al-Thalis, perawi ini adalah khalifah yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Di antara perawi dari Utsman bin Affan adalah seorang tabi'in, yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami. Ketika beliau mendapatkan hadis ini dari gurunya, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan, beliau mengatakan, "Dzalikal ladzi aq'adani maq'adi hada." Hadis inilah yang menyebabkan aku rela untuk duduk di tempat dudukku ini mengajarkan Al-Quran. Bahkan dalam riwayat sampai beliau meninggal 40 tahun mengajarkan Al-Quran karena mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW dari gurunya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Betapa hadis ini telah memotivasi beliau untuk menjadi pionir dalam mengemban amanah menyebarkan Al-Quran di kalangan para tabi'in pada saat itu. Hadis ini banyak pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, bahwa belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah khairul amal. Belajar Al-Quran, mengajarkan, itu adalah khairul amal. Baik yang kita ajarkan itu cara membacanya, atau maknanya, atau yang berkaitan dengan Al-Quran. Li'anna Al-Quran kalamullah, karena Al-Quran itu adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Wa kalamullah ala sairil kalam, perbandingan antara firman Allah dengan kalam-kalam yang lain atau perkataan-perkataan yang lain, bagaikan bainal khaliq wa khalqihi, antara pencipta dan makhluknya. Maka interaksi mengajarkan, mempelajari, itu adalah merupakan sebaik-baik amal. Maka itulah yang menyebabkan seorang murid sahabat yang sangat luar biasa ilmunya, konsentrasi di dalam mengajarkan Al-Quran selama 40 tahun di Masjid Kufah, yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa
Al-Quran itu harus dipelajari, baik dari sisi cara membacanya, termasuk dari sisi cara membacanya. Karena membaca Al-Quran itu mempunyai cara yang khusus, tidak sama dengan membaca Quran yang berbahasa Arab. Karena ada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan membaca Al-Quran itu, warattilil Qur'ana tartila Al-Muzammil ayat 4. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi, kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan benar, kita harus belajar. Tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, bisa membaca huruf-huruf Arab, bukan V, bukan Fa, huruf Arab, tapi harus belajar dengan guru. Yang ketiga, pelajarannya adalah Al-Quran itu harus diambil dari guru. Dari guru, yaitu belajar itu dari guru. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Walaysal mar'u yuladu aliman. Tidak ada orang lahir langsung menjadi alim. Innamal ilmu bitta'allum wassabru bitasabbur. Ilmu itu harus belajar, dan sabar itu harus latihan sabar. Dan begitu juga di dalam membaca Al-Quran, apalagi kita dari lahjah Indonesiyin, orang-orang Indonesia yang kadang-kadang secara lahjah dan huruf-hurufnya berbeda dengan huruf-huruf Arab, maka kita harus belajar membaca Al-Quran. Dan belajarnya adalah kepada guru yang mempunyai guru, dan guru itu bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengatakan, Al-Qur'anu sunnatun muttaba'ah. Al-Quran itu adalah sunnah yang diikuti. Yatalaqqal khalafu 'anis salaf. Orang-orang yang berikutnya atau orang yang kemudian belajar dari orang-orang yang terdahulu atau salaf. Jadi ya'khudul Qur'anu musyafahatan. Al-Quran diambil dengan secara musyafahah, berhadapan dengan guru yang telah punya guru, dan bersambung sanadnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran itu sunnatun muttaba'ah. Oleh karena itu, semoga kita yang belum belajar Al-Quran mendekat kepada Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sehingga bacaan kita mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bacaan kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.